Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup gawat nih guys. Kali ini datang dari ibu kota Nusantara Indonesia yang ternyata kini disebutkan bahwa wilayahnya masuk ke dalam radius radar militer Amerika dan militer China. Nah, hal-hal seperti ini pun harus dipertimbangkan nih guys. Karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, wajah baru Indonesia yang berada tepat di tengah-tengah pusat Nusantara Indonesia. Dan kini kabarnya pemerintah Indonesia pun tengah mempersiapkan strategi pertahanan baru demi melindungi ibu kota Nusantara Indonesia ini guys. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan yang juga merupakan mantan Panglima TNI Indonesia, yang menegaskan bahwa ibu kota Nusantara membutuhkan sistem pertahanan cerdas atau smart defense, yaitu sebuah sistem pertahanan ibu kota yang berbasis teknologi, diplomasi, dan kearifan lokal yang terintegrasi menjadi satu kekuatan baru guys. Hal ini pun sangat diperlukan, pasalnya menurut beliau wilayah IKN Nusantara ini pun masuk dalam radius 3 kapabilitas militer Amerika Serikat dan juga militer China. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah menjadikan medan pertempuran kini menjadi semakin kompleks guys. Dan ancaman-ancaman teknologi baru ini harus diproteksi sedemikian rupa dan juga sedini mungkin, agar IKN Nusantara yang akan menjadi pusat kekuatan baru Indonesia ini dapat terlindungi dari berbagai macam ancaman guys. Dalam keterangan resminya, Bapak Muldoko pun mengatakan bahwa kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas. Beliau juga menegaskan sistem pertahanan di IKN merupakan subsistem dari sistem pertahanan negara. Dan untuk itu beliau mengatakan bahwa sistem pertahanan IKN harus disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Lebih lanjut beliau mengatakan selama ini ancaman yang dihadapi oleh Indonesia lebih fokus di wilayah Jawa guys, sehingga kekuatan militer Indonesia juga berkonsentrasi di Jawa. Namun dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, maka ancaman yang dihadapi oleh Indonesia juga akan bergeser. Beliau tegaskan bahwa kini saatnya kita konstruksikan lagi kekuatan militer seperti apa yang perlu kita bawa ke IKN, ujar beliau. Kemudian ia pun juga menjelaskan bahwa dalam membangun kekuatan militer harus disesuaikan dengan perencanaan pertahanan, baik berbasis ancaman ataupun kapabilitas guys. Pertahanan berbasis ancaman sambungnya dilakukan dengan mengidentifikasi potensi lawan serta menilai kemampuan lawan saat ini dan di masa depan. Hal itu pun membutuhkan pengembangan kemampuan khusus, pemahaman secara komprehensif terhadap berbagai potensi ancaman, serta desain kebijakan dan strategi untuk membentuk kekuatan pertahanan militer dan non-militer. Beliau pun juga menilai bahwa pembangunan kekuatan militer dan non-militer dengan pendekatan berbasis kapabilitas lebih realistis, sebab memberikan dasar yang rasional, lebih responsif, berfokus pada tujuan dan menekankan efisiensi. Beliau pun mencontohkan hal ini dengan pembuatan Komandan Aksi Gabungan, yang merupakan sebuah task force yang kalau kita kerahkan punya fleksibilitas dan kecepatan tinggi, kemampuan tempur dahsyat serta perlengkapan senjata tidak terlalu mahal, ujarnya. Karena jika dilakukan dengan kemampuan Komandan Aksi Gabungan, bukan dengan pendekatan berbasis ancaman, memerlukan anggaran yang lebih besar guys. Kemudian pada kesempatan itu Bapak Muldoko pun juga mengingatkan bahwa pembangunan IKN mengharuskan Indonesia melakukan transformasi kekuatan TNI, di mana keberadaan Kodam untuk pertahanan IKN bersifat mendesak. Pasalnya posisi IKN yang berada di tengah jalur pelayaran serta memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga, menjadikan IKN berada di tengah jalur pelayaran. IKN Nusantara memiliki risiko mengalami agresi serentak dari berbagai medan, yaitu darat, laut, dan udara. Nah loh, kini IKN Nusantara pun disarankan diinisiasi harus memiliki sistem pertahanan cerdas alias smart defense guys,
yaitu sebuah sistem pertahanan ibu kota yang berbasis teknologi, diplomasi, dan kearifan lokal yang terintegrasi menjadi satu kekuatan terbaik. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia Maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.